warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Wah, bagaimana nih kabarnya setelah libur yang agak panjang ya? Nah, setelah libur agak panjang, kita sudah cooling down, rehat sejenak untuk menurunkan tensi supaya kita tetap sehat dan semangat di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar hal yang baru. Kita cari tahu tentang apa itu AKM. Nah, buat kalian yang kelas 9, yang sudah kelas 12 tuh ya, kan tahun ini mulai kemarin ya, tahun lalu tuh UN sudah tidak ada lagi. Bukan berarti bahwa ujian akhir tahun atau tingkat itu tidak ada lagi, ada, cuma namanya bukan ujian nasional lagi, tapi diganti dengan yang namanya AKM. Jadi pada kesempatan kali ini Burto akan mengajak kalian untuk berkenalan ya. Jadi kita belum berkenalan dulu nih, karena ini hal yang baru dan belum kita geluti juga secara lebih dalam lagi. Nah, di tahap perkenalan ini Ibu akan berikan 3 contoh soal yang Ibu dapat dari sumber-sumber dari kementerian, karena di kementerian itu sudah diluncurkan banyak sekali contoh-contoh soal AKM. Kemudian juga di beberapa media-media sosial juga ya, dari teman-teman Ibu juga sudah banyak sekali sebenarnya membahas soal AKM ini. Jadi kita juga jangan sampai tertinggal begitu ya. Nah, 3 contoh soal ini nanti akan terlihat bahwa dari sebuah informasi yang sama itu akan ada pertanyaan yang beda. Oh, kalau ini pertanyaan hanya mengukur tingkat ingatan saja, tapi nanti di AKM ini yang diukur bukan hanya sekedar ingatan, tapi sudah berpikir analitis dan kritis begitu ya. Ayo kita lihat sama-sama, mudah-mudahan dengan perkenalan AKM ini kalian tidak terkaget-kaget lagi nantinya begitu ya. Dan mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi contoh-contoh soal AKM yang lebih banyak ya. Selamat menikmati contoh-contoh AKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Oke, kali ini kita akan bahas tentang AKM. Apa sih AKM itu? Asesmen Kompetensi Minimum. Pada tahun 2021 nanti, ujian nasional itu sudah akan diganti dengan AKM yang mengukur 3 komponen utama, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, menurut Pak Menteri, AKM itu akan menjadi tolak ukur penilaian yang lebih komprehensif untuk mengukur kemampuan minimal siswa. Dan AKM sendiri itu akan terdiri dari tes kemampuan literasi dan numerasi. Soal AKM ini akan sangat berbeda dengan soal UN, sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri. Berikut 5 bentuk soal AKM. Pertama, pilihan ganda. Memilih salah satu jawaban yang benar dari tiap soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Memilih lebih dari satu jawaban yang benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik yang lain merupakan pasangan pernyataan dan jawaban. Dan yang keempat, isian singkat, menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban yang pasti lainnya. Dan yang kelima, soal uraian, menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, sebelum masuk ke contoh-contoh soal AKM, ini Ibu perlihatkan dulu ada sebuah data berupa tabel dan grafik. Di kompetensi bahasa Indonesia dulu tuh ada materi membaca tabel dan grafik. Nah, jika disediakan tabel atau grafik seperti ini, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang relatif mudah ditanyakan adalah misalnya, berapa lama waktu dekomposisi sampah organik kulit pisang? Misalnya, pasti berdasarkan tabel ini kita akan menjawab 6 minggu. Atau pertanyaan lain misalnya, berapa lama waktu dekomposisi sampah baja? Pasti akan dijawab 100 tahun sesuai dengan isi tabel atau grafik ini. Mudah ya, kalau itu tidak terlalu sulit. Pertanyaan lain misalnya, kesimpulan apa yang didapat dari tabel ini gitu ya. Oh, ternyata sampah anorganik itu
waktu untuk dekomposisinya lebih lama, hitungannya dalam ratusan tahun, sementara sampah anorganik itu hitungannya hanya minggu sampai bulan saja. Itu misalnya. Jadi dari sebuah tabel ini, dari satu informasi ini tuh bisa banyak sekali pertanyaan yang diajukan, ya, bisa tentang isi grafiknya, isi tabelnya, kesimpulannya, atau bagaimana membahasakannya, ya. Banyak sekali pertanyaan yang bisa dikembangkan dari bentuk-bentuk seperti ini. Untuk AKM sendiri kira-kira seperti itu, tetapi mungkin tingkat analisisnya, ya, tingkat kritisnya itu lebih tinggi lagi, sehingga perlu pemahaman atau pengamatan yang lebih cermat terhadap data-data seperti tabel atau grafik ini. Jadi nanti soal-soal AKM itu lebih banyak berupa data yang dikombinasi dengan tabel, grafik, atau gambar, begitu ya. Jadi tidak melulu hanya berupa soal berupa kata-kata saja. Nah, di sini butuh kecermatan yang lebih tinggi lagi untuk bisa mengambil informasi yang tepat dari data-data yang bukan berupa kata-kata saja. Jadi soal-soal AKM itu lebih ke perpaduan gitu ya, antara kemampuan bagaimana memahami sebuah teks bacaan, kemudian menghubungkannya dengan data-data berupa grafik atau tabel atau angka-angka gitu. Jadi kemampuan untuk memahami literasi, numerasi itu berpadu ya, sehingga benar-benar butuh kecermatan yang tinggi. Nah, kita coba lihat dengan tabel yang sama, tetapi di soal-soal jenis AKM itu dengan pertanyaan yang berbeda. Contoh pertama inilah untuk pemahaman konsep numerasi. Disediakan sebuah tabel waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk menguraikan sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Kulit pisang waktunya 6 minggu, kulit jeruk perlu waktu 5 bulan, kantong kertas perlu waktu 8 minggu, sisa apel 2 bulan, dan kertas tisu 5 minggu. Kemudian di sebelahnya ada sebuah diagram yang menggambarkan waktu dekomposisi sampah anorganik. Ya. Plastik dibutuhkan waktu 400 tahun, sampah baja dibutuhkan waktu 100 tahun, sampah kaleng aluminium dibutuhkan waktu kira-kira 250 tahun, dan kulit sintetis dibutuhkan waktu 500 tahun. Jadi di sini disediakan dua buah informasi. Yang pertama informasi dalam bentuk bagan atau dalam bentuk tabel tentang dekomposisi sampah organik, sedangkan yang satunya adalah diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Gitu. Pertanyaannya adalah, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik namun kurang dari kulit sintetis. Pertanyaannya adalah, berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? A. 100 tahun, B. 250 tahun, C. 375 tahun, dan D. 475 tahun. Pembahasan. Perhatikan data pada diagram tersebut. Waktu dekomposisi sampah plastik adalah 400 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, maka waktu dekomposisi popok akan lebih dari 400 tahun. Waktu dekomposisi sampah kulit sintetis adalah 500 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai kurang dari kulit sintetis, maka waktu dekomposisi popok akan kurang dari 500 tahun. Jadi, waktu dekomposisi popok berkisar antara 400 tahun sampai 500 tahun. Perhatikan pilihan jawaban. Nilai yang berkisar di interval 400 dan 500 adalah pilihan D, yaitu 475 tahun. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Sekarang kita coba contoh soal teks sastra. Ya, di sini mengevaluasi dan merefleksikan teks. Disiapkan sebuah potongan teks cerpen, kemudian kita harus membacanya dengan cermat, kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan teks cerpen tersebut.
Ya ampun, ujar seorang wanita. Dia adalah pembuat keramik yang sering mengunjungi tempat tersebut. Jendela ini lupa ditutup selama akhir pekan. Lihat, tempat ini menjadi kotor sekali. Kau boleh bermain-main dengan tanah liat itu. Ibu mau mengambil lap pembersih, katanya kepada anak gadisnya. Si gadis kecil itu melihat sekumpulan tanah liat di dekat jendela. Wah, kebetulan sekali ada tanah liat di sini. Cocok sekali, katanya. Tak lama kemudian, si gadis kecil menekan dan meremas-remas si tanah liat menjadi bentuk yang dia inginkan. Bagi si tanah, jari-jari kecil itu seperti sentuhan lembut yang sangat menyenangkan. Si gadis terus bekerja sambil berpikir, tangannya bergerak membentuk sesuatu. Si tanah merasakan tangan halus gadis itu membentuknya menjadi sebuah benda bundar dengan lorong kosong di tengahnya. Dengan sejumput tanah liat dibentuknya pegangan untuk tangan. Ibu, ibu, panggil si gadis kecil. Aku membuat cangkir. Bagus sekali, ujar ibunya. Simpan saja di dalam rak. Nanti kita bakar di dalam tungku. Kau dapat mengecatnya dengan warna kesukaanmu. Tak lama kemudian si cangkir kecil itu telah siap dibawa ke rumahnya yang baru. Sekarang dia tinggal di rak dapur berdekatan dengan cangkir-cangkir lainnya, piring serta peralatan dapur. Mereka tampak berbeda dari satu dengan lainnya. Beberapa cangkir itu ada yang sangat indah. Untuk teks sastra seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang biasa kalian ketahui kan biasanya ditanyakan terkait dengan unsur-unsur intrinsiknya. Siapakah tokohnya, bagaimana perwatakannya, di mana latar tempatnya, latar waktunya, terus kemudian apakah ada konfliknya apa, sebab konfliknya apa, akibatnya apa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang umum biasa disampaikan terkait dengan cerpen atau kutipan cerita. Pertanyaan yang terkait dengan soal-soal jenis AKM yang ditanyakan seperti ini misalnya, si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam sebuah kejadian cerita tersebut. Nah, jadi yang ditanyakan bukan siapa tokohnya, tapi mengapa gadis kecil ini penting dalam teks cerita ini. Nah, berarti jawabannya di cerita ini mengisahkan tanah liat yang sudah lama tidak tersentuh oleh siapapun kan. Nah, tanah liat itu sudah terlihat kering begitu, dan tanah ini agar dirinya menjadi sesuatu atau berguna kan harus diambil, disentuh gitu ya. Nah, si gadis kecil inilah dalam cerita ini merupakan orang yang sangat penting karena dia berhasil membuat tanah liat itu menjadi sebuah barang yang berguna, menjadi cangkir tadi itu. Sehingga pertanyaan, mengapa si gadis kecil ini sangat penting dalam cerita ini? Karena si gadis kecil inilah si tanah liat itu akhirnya berfungsi atau berguna. Nah, gitu ya. Jadi memang butuh analisis berpikir yang lebih tinggi lagi. Sekarang simak gambar berikut ini. Ini berbeda tadi ya, dia bukan tabel grafik atau bagan, tapi ini dikombinasi. Jadi ada gambar, terus kemudian ada keterangan-keterangan terkait dengan gambar tersebut. Ini adalah informasi tentang manfaat makan ikan. Ya, jadi bukan dalam teks kata-kata atau kalimat, tetapi sudah dalam bentuk informasi yang menggabungkan antara teks, gambar, tabel, grafik ya. Jadi perhatikan ya, pertanyaan yang diajukan itu bukan hanya sekedar pertanyaan yang simple atau yang mudah. Misalnya, apa manfaat ikan? Pasti kita akan di situ menjawab meningkatkan kecerdasan, gitu kan? Apa manfaat? Mengapa ikan bermanfaat? Karena bergizi tinggi. Nah, itu sesuai dengan yang tersurat di sana. Tapi kadang pertanyaan-pertanyaan itu bahkan yang tersirat gitu. Jadi ada data, ada informasi, tapi yang ditanyakan yang tersirat di balik data atau gambar tersebut. Baiklah, untuk contoh soal AKM disiapkan sebuah infografis berikut ini yang ditanyakan, apakah manfaat makan ikan menurut infografis berikut ini? A. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. B. Mengandung vitamin B6 yang lebih banyak bila dibandingkan dengan udang.
C. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. D. Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Dan E. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat pilihan jawaban yang B dulu. B tidak tepat karena kandungan ikan yang lebih banyak dari udang adalah omega 3, bukan vitamin B. Pilihan C juga tidak tepat karena keterangan hingga usia 3 tahun bertentangan dengan informasi berperan penting dalam peningkatan gizi terutama 1000 hari pertama. Kata terutama menunjukkan bahwa kandungan ikan akan lebih berperan dalam peningkatan gizi pada anak usia 1000 hari pertama. Bagaimana dengan pilihan D? Pilihan D juga tidak tepat karena pada infografis tercantum bahwa kandungan ikan dapat membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun kata memperbaiki sel-sel yang rusak memiliki arti yang berbeda dengan memproduksi sel-sel yang baru. Sedangkan pada pilihan E tidak tepat juga, meskipun informasi tentang manfaat ikan untuk jantung terdapat di dalam infografis, tetapi tidak hanya fokus membahas hal tersebut. Secara keseluruhan, infografisnya membahas berbagai nutrisi yang terkandung di dalam ikan beserta manfaatnya. Pada infografis disebutkan bahwa ikan bergizi tinggi. Bergizi artinya sama dengan mengandung nutrisi. Nutrisi yang terkandung pada ikan dibutuhkan untuk mencegah kerusakan sel tubuh, memperbaiki sel tubuh yang rusak, menjaga pertumbuhan anak terutama 1000 hari pertama, meningkatkan kecerdasan otak, dan mengurangi risiko berbagai penyakit. Dengan kata lain, ikan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A. Bagaimana? Nah, kita tadi sudah berkenalan dengan 3 jenis soal AKM, ya. Yang pertama tadi ada data berupa tabel dan grafik, ya. Kemudian ditanyakan tentang isi grafik dan tabel tersebut. Lalu yang kedua tadi ada infografis, ya, manfaat ikan. Jadi ada perpaduan soal, ada gambar, ada grafik, dan ada informasi tertulis. Dan yang ketiga sudah kita belajar tentang teks sastra. Ya, tentang teks sastra yang ditanyakan bukan hanya sekedar siapa nama tokohnya, tetapi sudah sampai pada pertanyaan mengapa si tokoh itu penting. Jadi soal-soal AKM itu perpaduan antara soal-soal literasi, ya, ada kata-kata, ada kalimat, kemudian ada bentuk-bentuk infografis, bagan, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semangat untuk bersiap menyambut AKM. Sampai jumpa.